Teman-teman HI yang saya cintai dan saya banggakan, selamat datang di podcast Ilmu Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini judul podcast kita adalah mengenai fungsi Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar di luar negeri dalam implementasi politik luar negeri. Telah bersama-sama kita Ibu Yuli Mumpuni yang kali ini akan menemani saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang merupakan pertanyaan yang saya rangkum dari mahasiswa pun halayak ramai. Ibu Yuli, berjumpa dengan podcast HI kali ini. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Senang lihat Mbak Titi sehat. Ya, kami juga senang melihat Ibu Yuli sehat. Di tengah pandemi kita ini, kita masih melakukan aktivitas seperti biasa ya Ibu Yuli. Sebelumnya, nama Departemen Ilmu Hubungan Internasional kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Yuli yang bersedia untuk membagi pengalamannya selama 2 menjabat menjadi duta besar, kemudian beberapa kali menjadi diplomat yang ditugaskan di luar negeri. Baiklah teman-teman para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Yuli, baiklah saya akan membacakan biografi singkat Ibu Yuli, yang beliau adalah dulu pernah bertugas di Kementerian Luar Negeri, ya kemudian ditugaskan di Roma, di Manila, di Paris, selanjutnya menjadi duta besar di Algier, ibu kota Aljazair, tahun 2008 sampai 2010, kemudian menjadi duta besar di Madrid, Spanyol, 2014 sampai 2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, merangkap staf ahli Menteri Luar Negeri pada waktu itu di bawah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekjen atau Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baiklah Ibu Yuli, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, minimal ada 6 pertanyaan yang akan saya ajukan kali ini menyangkut fungsi dan tugas Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar luar negeri, ya, kedutaan besar kita di luar negeri. Baik Ibu Yuli, yang pertama, secara teori Kementerian Luar Negeri itu mempunyai fungsi utama yaitu mengimplementasikan politik luar negeri dan mengkoordinasikan kantor-kantor kedutaan di luar negeri. Oleh karena Ibu Yuli itu berada di 2 tempat, yaitu sebagai staf Kementerian Luar Negeri, misalnya pernah menjabat sebagai Sekjen AMEUROP dan sekaligus pernah menjadi duta besar di 2 negara yang tadi saya sebutkan. Kami ingin tahu, Bu Yuli, kesulitan dan kemudahan yang pernah dialami Mbak Yuli, yang biasa saya panggil karena beliau adalah juga kakak kelas waktu kuliah, ya, yang pernah Mbak Yuli alami waktu menjabat menjadi dubes atau pada umumnya dialami oleh duta-duta besar kita maupun duta besar lain dalam menjalankan fungsi mengimplementasikan politik luar negeri ini. Monggo Ibu Yuli. Terima kasih Bu Titi, Mbak Titi. Ya. Kebiasaan manggilnya Mbak Titi ya, tapi memang cocok menjadi Bu Titi ini ya. Yeah. Terima kasih, topiknya menarik sekali, memang mengenai fungsi dan tugas Kementerian Luar Negeri yang dalam
kegiatan diplomasi melaksanakan politik luar negeri, antara lain instrumennya adalah foreign offices, dalam hal ini adalah kedutaan besar kita di luar negeri. Apalagi dalam minggu terakhir ini utamanya hal tersebut sangat hot topic ya, relevan topik kita hari ini terkait dengan isu adanya kegiatan diplomat Jerman yang masuk ke markas FBI. Jadi terima kasih Dihi mengangkat topik yang sederhana tapi relevan dan insya Allah menjadi core topik dari diskusi atau kuliah diplomasi dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih, topiknya menarik dan tentunya mohon izin Mbak Titi, saya menjawab sebagai praktisi ya. Terus. Jangan berteori, aku nggak ngerti teori, sudah lupa teori. Soalnya saya hidup di zaman Morgenthau. Nanti yang keluar teori Morgenthau diketawain nanti sama murid-muridnya Mbak Titi yang generasi zaman milenial ini. Yeah. Baik. Jadi memang benar bahwa kita tahu instrumen dari politik luar negeri itu antara lain adalah kedutaan besar kita di luar negeri ya, seluruh dunia juga memang nomenklaturnya juga beda-beda, terutama seperti di Commonwealth system mereka kan tidak menggunakan istilah embassy ya, tetapi mereka punya istilah yang lebih spesifik yaitu High Commissioner. Ya, jadi tapi itu cuma nomenklatur, tapi fungsinya sama dan fungsi dari foreign offices itu kalau yang dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri memang kegiatan foreign offices yang ada di luar. Sementara Kementerian Luar Negeri itu sendiri kan adalah mesin diplomasi, the brain of diplomasi ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi betul sekali Bu Titi yang disampaikan Bu Titi bahwa Kemlu itu mengkoordinir kedutaan besar kita di luar negeri. Lantas apa saja kesulitan dan kemudahan yang pernah dialami oleh kedutaan besar atau oleh seorang duta besar dalam mengimplementasikan politik luar negeri tersebut? Ya. Kita semuanya belajar ilmu hubungan internasional, ya, kepentingan nasional di bidang luar negeri dilaksanakan dalam bentuk, dirumuskan dalam bentuk politik luar negeri dan diwujudkan dalam bentuk diplomasi. Itu satu rangkaian. Nah, bagaimana sih seorang duta besar mengimplementasikan politik luar negeri? Ya, dalam hal ini, karena ini menyangkut negara lain, menyangkut internasional, maka yang dipakai juga kaidah-kaidah internasional. Karena berhubungan dengan negara lain. Politik luar negeri di negara lain atau di organisasi lain. Nah, karena ini menyangkut kaidah luar negeri, hubungan internasional, maka yang dirujuk basic law-nya, ketentuan yang mendasar adalah juga hukum internasional yang dipatuhi oleh masyarakat internasional. Dan khusus mengenai hubungan diplomatik ini kita semuanya sudah belajar adalah Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang telah diratifikasi dan menjadi undang-undang nasional kita di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 82. Di situ sudah jelas ya, di dalam pasal 3-nya, situ sudah disampaikan apa saja fungsi dari foreign offices tersebut. Foreign office fungsinya mewakili, di situ di bahasa Inggrisnya kan representing, mewakili negara dan bangsa. Sekarang bahkan dengan parliamentarian diplomacy, para parliamentarian kita bilang, Ibu Dubes juga mewakili parlemen loh. So not only representing the executive, but also, not only the executive, not only personal representation of the chief executive, not only the people, but also the parliament. Itu yang sering juga diingatkan. Itu mewakili. Jadi mewakili negara dan bangsa. Itu title yang melekat, tidak bisa lepas. Ya, jadi once kita menjadi pejabat dinas luar negeri, maka kita mewakili, itu melekat. Begitu melekatnya sampai kadang-kadang kegiatan pribadi pun seperti seolah-olah sudah mencerminkan seluruh bangsa kita. Di jalanan kalau kita pakai mobil salah aja, pakai mobil CD kita salah jalan, pakai jalur yang nggak boleh jalan, itu negara mana sih nggak bisa disiplin. Langsung yang kena bangsanya itu. Jadi stereotyping juga bisa dari hal-hal yang seperti itu. Ya, itu yang namanya mewakili itu memang tidak mudah. Yang kedua merundingkan, negotiating. Kita tahu tugas kita bernegosiasi.
any issue yang ada di perwakilan kita di luar negeri sifatnya negosiasi. Apakah itu negosiasi yang sangat sederhana, sangat teknis, atau negosiasi yang memang besar, strategis, yang memang menjadi bagian dari kepentingan nasional kita. Kemudian melindungi, protecting. Ada 2 protection yang kita lakukan, ya. Pertama, protecting our national interest. National interest harus kita kawal. Benar-benar sampai nggak di negara tersebut, benar-benar tercapai nggak kepentingan nasional kita yang ditugaskan kepada kita, bisa kita laksanakan di negara tersebut. Misalnya kepentingan nasional kita di negara tersebut yang paling gampang adalah negara tersebut tetap mengakui NKRI. Yang paling umum kan itu, ya. Kedaulatan kita, NKRI, itu harus dikawal terus. Jangan sampai ada gerakan-gerakan di elemen-elemen di negara tersebut yang mendukung separatisme di negara kita. Semacam itu. Yang kedua, melindunginya apa? Melindungi warga negara kita yang ada di sana, badan hukum kita yang ada di sana, properti kita yang ada di sana. Itu termasuk bagian dari melindungi itu. Bahkan sekarang di dalam humanitarian diplomacy, ya, diplomasi kemanusiaan yang marak, ya, itu mulai menjadi role model yang dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri. Semua negara di dunia ini mengapresiasi yang dikerjakan oleh Kemlu berkoordinasi dengan kedutaan kita di luar negeri dalam melakukan kegiatan perlindungan terhadap masyarakat kita di luar negeri. Hal yang di negara lain, kalau tidak terjadi hal yang luar biasa seperti pandemi atau tsunami, biasanya mereka tidak melakukannya. Ya, tapi Indonesia, ada orang kecopetan, kehilangan paspor aja kita sudah benar-benar melakukannya luar biasa. Ada anak yang sakit, ada anak yang mau cari sekolah aja, nggak tahu mau nginep di mana, ditampungnya di KBRI. Itu perlindungan daripada mereka tidur di trotoar di negara orang. Itu di negara lain nggak pernah terjadi. Nah, ini aspek perlindungannya. Kemudian promoting, meningkatkan hubungan bilateral. Apa yang menjadi potensi negara itu dan menjadi potensi kita bisa kita sinergikan. Itu promoting bilateral relation di semua bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian reporting yang terakhir, reporting adalah melaporkan. Nah, melaporkan ini banyak yang kemudian diinterpretasikan apakah melaporkan secara terbuka atau secara tertutup. Nah, diplomat itu pelaporannya dilakukan secara terbuka. Kita mendapatkan informasi mengenai perkembangan di negara tersebut secara terbuka. Mengapa kita memerlukan mencari tahu tentang negara tersebut? Karena jangan sampai kalau kita tidak memberikan laporan yang benar ke capital, nanti capital akan membuat rumusan politik luar negeri yang tidak tepat terhadap negara tersebut. Meskipun di era digitalisasi media seperti ini, ya, sosial media maupun TV digital itu lebih cepat memberikan informasi ke our capital, tetapi laporan dari kedutaan tetap menjadi rujukan utama karena kedutaan juga bisa mendapatkan informasi, ya, dari sumber-sumber utama di negara di mana dia ditempatkan. Nah, itu. Jadi reporting dalam hal ini sifatnya terbuka. Kalau yang sudah sifatnya tertutup itu spying, itu tidak boleh dilakukan karena itu bukan merupakan ranah dari kegiatan diplomatik. Diplomatik itu sifatnya terbuka, saling menghargai, dan di Konvensi Wina sudah jelas tidak boleh intervensi, ya, tidak boleh melanggar undang-undang nasional negara di mana dia ditempatkan. Lantas apa saja sih kesulitan saya atau kemudahan saya selama menjadi duta besar tersebut, selama melaksanakan kegiatan tersebut, ya? Tentunya yang mudah dulu atau yang sulit dulu, Mbak Titi? Yang sulit dulu. Yang sulit dulu. Yeah. Yang sulit adalah pada saat saya di Aljazair, kesulitan utama adalah di sektor keamanan. Terus terang, ketika saya melewati proses consultation dengan DPR, dengan Komisi 1 untuk berangkat ke Aljazair saja, itu banyak yang surprise. Itu saya pergi ke DPR waktu itu bulan April 2007. Itu masalah terorisme di Aljazair sedang hot-hotnya, berdarah-darah. Jadi mereka bertanya, Komisi 1,
benar nih, ada wanita dikirim ke Aljazair, satu negara muslim yang masih tertutup, yang kedua sedang ada marak aksi terorisme berdarah. Nah, pada saat itu saya alhamdulillah berhasil meyakinkan Komisi 1 bahwa saya berani dan itu sangat tepat dan representing ya bahwa muslim di Indonesia menghargai wanita, memberi tempat kepada wanita untuk mencapai karir top. Jadi berangkatlah saya. Tapi memang betul, saya berangkat itu dari bulan April, baru bisa berangkat Januari, itu lama sekali. Karena pemerintah Aljazair ketika menerima nama saya juga kelihatannya mikir-mikir lebih dari 3 bulan. September, waktu Pak Hasan Wirayuda waktu itu Menlunya, September masih Pak Hasan Wirayuda ketemu dengan Menlu Murad Medelsi di UNGA New York, masih bertanya, duta besar saya kok belum kamu jawab? Oh iya sebentar, mungkin mereka memikirkan masalah keamanan, ya, karena memang tidak mudah mengamankan seorang duta besar. Kalau negara penerima punya kewajiban mengamankan duta besar dan tidak bisa memberikan pengamanan yang sepenuhnya, terjadi apa-apa, kan juga akan memberikan dampak yang buruk. Tapi Pak Hasan kelihatannya berhasil meyakinkan Menlu Aljazair bahwa saya orang yang tepat, ya. Mungkin karena Pak Hasan melihat sendiri pada saat saya masih junior ditempatkan di Manila, saya terlibat dalam kegiatan negosiasi dengan Moro National Liberation Front di Mindanao, dan saya sering pergi ke Mindanao, ya, di mana pada saat itu MNLF masih pegang M16 segala macam, dan kelihatannya Pak Hasan cukup yakin saya bisa. Bulan Desember terjadi pemboman besar-besaran di kota Algiers, di gedung UN, yang meninggal 200. Tiket saya sudah confirm bulan Januari, kan saya nggak mungkin batal. Karena sudah diatur oleh Kemlu kedua negara, saya akan berangkat. Jadi berangkatlah saya ke Aljazair, ya, dengan latar belakang suasana keamanan seperti itu. Itu sangat tidak mudah. Yang kedua, di sana kebetulan ada potensi kerjasama, yaitu di bidang infrastruktur. Itu negara kaya. Negara Aljazair itu kaya dan mulai terbuka ketika itu, ya, ingin membangun secara fisik, ya. Kita menawarkan kerjasama untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Aljazair. Begitu saya datang, saya memang melihat kesulitan di bidang pengamanan ini membuat gerak itu tidak lincah, itu yang membuat tidak lincah. Kemana-mana harus dikawal 24 jam, rumah saya juga harus dikawal, dan objek-objek yang ingin saya kunjungi tentunya pertama kan saya memperkenalkan diri kepada, setelah diterima oleh Presiden, yaitu memperkenalkan diri kepada para menteri di sana, kemudian lembaga-lembaga tinggi di sana, dan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Sudah mulai ada kegiatan di sana oleh BUMN kita, 2 BUMN, Wijaya Karya dan Pertamina. Nah, kemudian kita mulai ikut bidding-bidding gitu loh. Jadi udah mulai ada 1-2 utusan dari Wijaya Karya dan Pertamina yang sering datang ke Aljazair untuk ikut tender di sana. Nah, kesulitannya memang pada saat itu hampir aku rasa semua orang mengalaminya, yaitu cultural shock. Ya, adaptation-nya tidak mudah, acceptation-nya juga tidak mudah, dan memerlukan waktu. Ya, setelah cultural shock masih ada masalah security. Tapi karena kita diplomat mendapatkan fasilitas yang istimewa, kan representing, karena ya representing bangsa dan negara Aljazair ketika itu memberikan bantuan yang luar biasa bagusnya, sehingga saya merasa aman dan nyaman dan tidak merasa terdiskriminasi. Bahkan kalau ada acara-acara, saya merasa selalu diatur di tempat duduk yang baik sekali, mungkin karena hubungan bilateral Indonesia Aljazair yang bagus sekali, ya, excellent, sehingga saya merasa nyaman, hangat. Yang kedua, para mantan duta besar Aljazair di Jakarta, mereka baik sekali, seperti like my brothers, bahkan manggil saya juga selalu sisters gitu. Saya merasa mereka memahami bahwa saya mengalami cultural shock dan mengalami kesulitan di bidang pengamanan, dan mereka mencoba untuk membuat saya nyaman dan hangat.
selalu memberi saya saran dan kontak-kontak akses untuk bertemu dengan kolega mereka. Dan itu bisa teratasi, Bu Titi. Saya hanya mengalami kesulitan dan cultural shock itu sekitar 3 bulan. Ya, karena by culture we are different. By culture we are different. Sama dengan di Madrid ya, Mbak Yuli? Kalau di Madrid praktis tidak ada kesulitan apa-apa, Bu Titi. Itu sistem kerajaan, dan kita tahu sebuah kerajaan itu kan punya tradisi diplomasi yang tua sekali, lebih tua dari sistem republik. Jadi mereka sangat mengerti bagaimana extend their hospitalities to a diplomat. Merasa sangat nyaman. Begitu saya tiba bulan Januari, terus menunggu beberapa duta besar yang lain, kami waktu itu berlima, ya, diterima oleh raja, dan biasanya raja itu, dan waktu itu sampai bulan April agak lama karena Raja Juan Carlos sakit. Ketika beliau bisa menerima atas advice dokter pun, beliau menggunakan tongkat. Jadi upacara penyerahan kredensial saya itu tidak usah lama-lama, setelah itu pindah ke ruangan lain dan duduk. Ya, biasanya duduk itu cuma 10 menit. Nah, karena kan sebelumnya dan sesudahnya kita akan follow up dengan menteri, apalagi seorang raja, masih ada perdana menteri kan. Tapi waktu itu subhanallah, King Juan Carlos ngobrol sama saya 37 menit. Dan beliau berdiri sampai mengantar ke pintu. Yang diceritakan banyak sekali, terutama karena beliau seorang Navy, pelaut. Beliau mengenal lautan Indonesia, membantu ketika kita tsunami, pernah berkunjung ke Indonesia. Queen Sofia juga waktu tsunami membantu banyak kapal-kapal untuk para nelayan kita di Aceh dan mengunjungi Aceh, sehingga obrolan luar biasa. Jadi I did exercise waktu presenting credential itu excellent, dan tidak ada masalah di Spanyol. Kota cantik, kotanya cantik-cantik. Turisnya juga 77 juta. Turis asing yang masuk ke Spanyol itu nomor 2 di dunia sesudah Perancis. Perancis 85 juta. Spanyol 77 juta. Artinya itu negara yang sangat nyaman. Nah, saya tidak ada kesulitan. Jadi kalau Bu Titi saya setuju Bu Yuli, kalau Spanyol itu negara yang sangat nyaman. Kantor kedutaan dan tempat tinggal duta besar juga sangat nyaman. Oleh karena itu ini menginjak pada pertanyaan nomor 2 ya, bahwa semua orang itu menganggap bahwa menjadi dubes itu suatu hal yang didambakan ya. Banyak orang terutama ya diplomat karir, kemungkinan juga karena sekarang yang menjadi dubes itu juga maksud saya tidak harus diplomat karir ya bisa dari luar Kementerian Luar Negeri, maka banyak yang mendambakan. Karena duta besar itu yang dalam angan kita Bu Yuli tadi tidak membayangkan kesulitan seperti di Aljazair ya, yang kita bayangkan. Saya 6 kali tinggal bersama duta besar karena kakak kelas dan adik kelas banyak yang jadi duta besar. Setiap kali saya punya keperluan ke luar negeri, saya tinggal bersama ibu atau bapak dubes, dan sungguh nyaman, selalu nyaman rumahnya ya, selalu ramah duta besarnya. Apalagi yang saya alami adalah 3 duta besar itu teman kuliah, yaitu Ibu Yuli, Pak Dubes Joko Susilo, dan Pak Abdul Wahid Maktub. Oh, sudah seperti rumah sendiri, dan saya melihat aktivitas itu menyenangkan Bu Yuli. Kemudian banyak orang bertanya sebetulnya apa yang syarat menjadi duta besar itu Bu Yuli? Syarat untuk menjadi duta besar itu prosedurnya seperti apa gitu ya? Prosedur untuk menjadi duta besar. Baik, jadi begini ya, untuk menjadi duta besar sesuai dengan konstitusi kita itu hak prerogatif presiden, ya, yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR, sehingga presiden dapat memilih siapa saja. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, Bu Titi, tapi di seluruh dunia. Banyak sekali juga duta besar non-karier yang masuk menjadi duta besar. Di Amerika lebih ekstrim lagi.
partai pemenang yang menjadi presiden seperti Joe Biden sekarang, itu dia akan bisa memilih duta besar. Kebanyakan adalah mereka yang sudah memberikan donor besar ketika masa kampanye. Itu di Amerika sangat terbuka kan? Saat mana? Nah, teman saya yang menjadi duta besar Amerika di Madrid ketika saya menjadi dubes di Madrid, itu beliau adalah CEO-nya Warner Bros. Karena dia penyumbang termasuk penyumbang yang besar ketika Obama berkampanye. Jadi bukan dari karier, itu sangat lazim. Apalagi di Amerika nanti nih setelah Joe Biden tanggal 20 Januari, para duta besar yang non karier yang diangkat oleh Presiden Trump harus menyerahkan surat pengunduran diri, letter of resignation kepada Joe Biden. Nanti terserah Joe Biden apakah menerima atau tidak. Kalau menerima artinya orang itu harus pulang dan segera digantikan yang dipilih oleh Joe Biden. Tapi bisa juga Joe Biden tidak menerima, oh terima kasih kamu sudah bagus, excellent, teruskan sampai kamu selesai, misalnya begitu. Biasanya selesai kan 3 tahun, 4 tahun. Atau sampai Joe Biden nanti menemukan penggantinya baru itu ditarik. Karena jarang sekali Amerika itu membiarkan sebuah kedutaan besar kosong lama tanpa duta besar. Jarang sekali, kecuali ada masalah kayak kemarin di Jakarta, pandemi kan, sehingga lama sekali kosong, baru dikirim dubes baru yang sekarang keturunan Korea ini. Itu karena masalah pandemi. Kita waktu itu kan juga berusaha untuk waiving supaya segera lancar. Kemudian dubes kita yang ke sana Pak Lutfi juga kan supaya bisa lancar, itu agak lama kosong karena semacam itu, pandemi waktu itu. Nah, sekarang prosedur menjadi duta besar. Gini Bu Titi, kalau untuk yang karier ya memang ada kualifikasi yang setting by the president, by the chief executive ya. Seorang duta besar itu 5 fungsi tadi harus bisa dia. Representing harus bisa. Negotiating harus bisa. Jadi kualifikasinya minimum memenuhi 5 tugas, 5 fungsi yang harus dia laksanakan. Ya enggak? Dan dalam surat credential, surat kepercayaan yang dikirimkan kepala negara, yang pengirim kepada kepala negara penerima, itu ada kalimat yang ditulis, kami kirimkan putra terbaik bangsa kami untuk mewakili kami di negara Anda. Jadi putra terbaik. Bagaimana memilih, mempunyai prosedur untuk memilih seorang putra terbaik? Yang paling benar adalah melalui pendidikan. Nah, untuk diplomat karier, ada pendidikannya sejak dasar, sekolah dasar dinas luar negeri, kemudian menengah, kemudian tinggi. Nah, itu jadi junior diplomat, mid career diplomat, and senior diplomat. Kita harus ikut kursus ini setiap kali pulang dari posting. Jadi sebelum posting kita ikut sekolah dasarnya. Semua itu apakah dia S1, S2, S3 ketika direkrut Kemlu harus ikut di sekolah dasar itu. Selama 1 tahun, kemudian magang di luar 3 bulan. Setelah itu kita posting kan, 4 tahun. Pulang lagi, sekolah lagi, 9 bulan. Mid-career diplomat. Itu tentunya lebih ke managerial skill-nya. Karena dia pada saat dia bekerja nanti di foreign office kita kan juga menjadi manager of the embassy. Jadi dia tidak hanya menjadi representing the government and people doing diplomatic, but also administrator of the embassy. Jadi harus bisa memanage sebuah embassy, anggarannya bagaimana, untuk apa, harus ngerti cara mempertanggungjawabkan anggaran. Ini udah mid career. Setelah itu kita penempatan lagi, pulang lagi, sekolah lagi yang senior diplomat untuk menjadi pimpinan. Yang memang bagus akan lolos menjadi pimpinan-pimpinan di Kemlu sampai nanti menjadi pimpinan di perwakilan yang disebut duta besar. Dan seleksinya itu Ibu, mulai dari seleksi yang paling junior itu attaché, ada 8 tingkat di sini. Attaché, kemudian sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1. Kemudian counselor, minister, baru ambassador. Oke? Kalau di Filipina sesuai dengan Foreign Act-nya, untuk menjadi minister, counselor ke minister harus lewat Senat, parlemen.
seleksinya. Dari minister ke ambasador harus lewat Senat Parlemen. Di Indonesia enggak, di Indonesia hanya untuk menjadi ambasador saja kita melewati parlemen. Jadi masing-masing negara beda-beda. Sedemikian rupa ketatnya seleksi untuk mendapatkan kualifikasi seorang diplomat, seorang duta besar itu. Jadi tidak cukup hanya dia excellent ketika menjadi atas sekretaris, tapi juga melewati tahap ujian-ujian di parlemen. Dan itu tidak mudah, ya. Itu. Yang juga prosedur untuk yang karier Bu Titi, sekarang itu ada tren baru. Kalau dulu zamannya sebelum Pak Ali Alatas sampai dengan Pak Alatas, trennya itu spesialisasi. Jadi mereka yang dulu di bilateral terus menerus ditempatkan di bilateral karena dia ahli bilateral. Yang dulu di multilateral terus menerus ditempatkan di multilateral supaya dia menjadi multilateralis, supaya bisa bernegosiasi di ajang multilateral. Yang dulu isunya selalu security, dia akan kembali ke isu security terus supaya dia ahli di masalah security. Yang dulu ahli dalam masalah kekonsuleran, perlindungan, dia akan ke situ terus supaya dia akan mendalam di situ. Itu sampai zaman Pak Ali Alatas. Ya. Itu ganti Pak Hasan Wirayuda, beliau menerapkan manajemen karier yang berbeda. Beliau percaya siksa. Jadi kita dari bilateral bisa ke multilateral, multilateral bisa ke bilateral. Waktunya pendek-pendek, kata Pak Hasan, supaya bervariasi. Kalian menguasai, bukan generalis maksudnya Pak Hasan, tapi supaya kalian berpengalaman di berbagai medan, baik medan bilateral maupun medan multilateral. Baik masalah security, masalah perlindungan, masalah diplomasi publik. Paham? Jadi pada saatnya nanti kamu naik, harus bersaing dengan sesama orang untuk menjadi eselon 1, orang akan lihat CV-nya. Makin bervariasi, makin menarik, makin lebih sering menyelesaikan tantangan, lebih sering menyelesaikan krisis di berbagai medan, ini akan lebih menarik untuk para... Mohon maaf Bu Yuli, ada pertanyaan berikutnya ya. Jadi betapa sebetulnya tidak mudah ya menjadi duta besar itu, karena meskipun karir diplomatnya bagus, tidak semua yang berkarir diplomat ya menjadi dubes. Meskipun di luar diplomat karir banyak yang bagus, ya tidak semua yang bagus itu bisa menjadi duta besar, kan begitu ya Bu Yuli. Tetapi duta besar itu sebetulnya kedudukan yang didambakan banyak orang gitu ya, meskipun ada sulit ya, tapi kan ada juga kemudahannya. Baik Bu Yuli, yang kita kita anggap kesulitan itu adalah ketika harus menjalankan. Semua dubes pasti punya ide, punya inovasi-inovasi, tetapi kan harus sesuai guideline yang telah ditetapkan oleh Jakarta, begitu ya. Jadi yang kami bayangkan itu, apakah semua dubes itu selalu menuruti apa kata Jakarta, atau pernahkah Bu Yuli mempunyai pengalaman yang menyimpang atau Jakarta belum ada petunjuknya, kemudian Bu Yuli menemukan inovasi sebagai duta besar untuk menyelesaikan suatu persoalan berat gitu. Terima kasih Bu Titi, terima kasih, bagus sekali, bagus sekali. Memang seorang duta besar itu bisa dibilang enak nggak enak kerjanya. Enak karena apa? Karena bosnya jauh di Jakarta. Kita mau tidur nggak bikin inovasi pun nggak ada yang ngelihat. Ya, tapi kan kita dibekali oleh mission paper dari Jakarta. Jadi pada saat kita dipilih dan sudah diputuskan untuk menjadi seorang duta besar, kita punya mission paper, ya, untuk mengerjakan kegiatan yang misinya apa di negara tersebut. Beda-beda. Mission paper yang saya terima ketika di Aljazair beda dengan yang saya terima ketika saya ke Spanyol. Meskipun yang umum pasti sama. Ada paragraf yang umum meningkatkan hubungan bilateral yang sangat umum. Tapi yang spesifik selalu ada. Misalnya masih ada yang pending dengan negara tersebut, itu harus diselesaikan. Ada potensi apa yang ada di negara tersebut harus digali.
ada kelebihan apa di kita yang bisa kita tawarkan ke negara tersebut, harus bisa goal masuk ke negara tersebut. Itu adalah semua di mission paper. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat inovasi itu sangat mungkin. Pertama begini Bu Titi, karena kita yang tahu lapangannya. Oleh karena itu jangan selalu heran kalau ada duta besar yang kadang-kadang sering kembali ke capital untuk berkonsultasi. Sebab pada bulan 6 bulan pertama kita berkenalan di sana, dari kertas yang kita pelajari di capital sebelum berangkat, kita bawa ke sana kan. Tadinya kan kita membaca semua dari Google lah, dari riset lah, karena persiapan selama kita dipersiapkan untuk menjadi seorang duta besar, itu sekitar sampai belajar bahasanya segala macam, belajar adat istiadatnya 3 bulanan. Yang paling benar adalah waktu itu terakhir itu seminggu terakhir karena dari menteri-menteri langsung, ya itu para duta besar disiapkan, ya dari menteri-menteri langsung. Nah itu kita bawa, tapi kan kita yang di lapangan akhirnya tahu, oh di negara itu ternyata begini, on paper begini, kita cocokkan. Kadang-kadang potensinya lebih besar dari yang tertulis, tapi kadang-kadang lebih kecil dari yang tertulis. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita pulang kembali ke tanah air, kita ketemu dengan stakeholders di tanah air, mengadakan briefing, menyampaikan apa yang kita lihat. Itu biasanya dilakukan oleh para dubes di 6 bulan atau 8 bulan pertama. Segera pulang ke tanah air, mengidentifikasi ini potensi negara tersebut, ini tantangannya apa saja, dan ini saran rekomendasi kepada capital. Misalnya sarannya, BKPM harus mengerjakan ini. Kemendak harus gini-gini, Kementerian Pertahanan begini-begini, itu ada semua. Dan kita bisa sowan-sowan satu-satu, atau Kemlu sekarang bisa mengundang rapat interdep yang kita inginkan. Jadi mereka akan datang dan di situ kita bikin presentasi. Ini loh negara saya, yang di kertas begini, yang di lapangan begini. Inovasi yang bisa saya sarankan begini, itu seorang duta besar berhak menyampaikan itu. Ya baik Bu Yuli, ada pertanyaan berikutnya. Jadi tadi di awal Bu Yuli menjelaskan bahwa fungsi Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar kita di luar negeri itu melakukan perlindungan warga negara kita di luar negeri, ya. Yang ingin menjadi pertanyaan ini adalah apakah Bu Yuli pernah mengalami menghadapi warga negara Indonesia di Aljazair maupun di Spanyol yang menghadapi masalah berat sehingga Bu Yuli harus menyelesaikan, ya, persoalan warga negara di luar negeri. Itu bagaimana Bu Yuli menyelesaikan? Tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin berkonsultasi dengan Jakarta, tetapi kan tidak selalu bisa berkonsultasi. Sementara kalau di Aljazair tadi sedang mengalami masa teroris yang tinggi, ya. Itu yang saya pelajari, sebetulnya Aljazair itu sejak 1991 ada persoalan antara pemerintah dengan gerakan politik Islam, ya, di Aljazair, dan itu ternyata mengimbas sampai Bu Yuli menjadi duta besar di tahun 2007, ya, Bu Yuli. Monggo kami ingin mendengar kesulitannya apa yang dihadapi oleh warga negara itu, ya, masalah berat yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di luar negeri dan bagaimana Ibu Yuli menyelesaikannya. Ya, monggo Ibu Yuli. Baik, matur nuwun Mbak Titi. Aljazair dulu ya, setelah itu Spanyol karena beda sekali, sangat beda warga negara kita yang ada di sana. Untuk warga negara kita di Aljazair, pada tahun kedua, ketiga, keempat saya di sana, itu kebetulan masalah keamanan memang mereda karena pemerintah Aljazair dengan perkembangan ekonominya yang bagus dan semakin terbuka, kepercayaan internasional semakin naik. Pemerintah PD memberikan amnesti kepada teroris dan banyak teroris yang menyambut positif amnesti tersebut sehingga masalah keamanan mulai menurun lah. Meskipun demikian masih banyak sekali teroris yang berada di bukit-bukit, di gunung-gunung yang kalau turun memang menghabiskan
menembak masyarakat sebagai teror. Nah, pada saat itu kita memenangkan tender proyek pengerjaan jalan raya, ya, highways dari 500 km dari ibu kota Algiers ke perbatasan Tunis oleh Wijaya Karya. Itu jalanannya jadinya bagus sekali, pesawat aja bisa landing di situ, bagus sekali, karena memang negara itu kaya ya. Terus orang kita yang ada di sana ada 4.000 dan saya harus melindungi mereka. Kesulitan pertama yang sangat spesifik pada saat itu adalah orang birokrasi Aljazair belum paham how to entertain, how to deal with foreigners, foreign workers, ya. Jadi banyak yang kita tergagap-gagap. Jadi bahkan akhirnya saya beri saran jalan keluar kepada Menteri PU, Menteri Imigrasinya Aljazair. Begini loh, karena apa? Pada saat itu hampir setiap hari ada saja serombongan pekerja kita 300, 30, 20, 50 di pos-pos itu, karena kan 500 km. Jadi di setiap kota ada camp-camp Wijaya Karya. Saya mendapat laporan dari teman-teman Wijaya Karya, Ibu, grup yang ini kemarin tiba tanggal segini, visanya kerjanya belum turun. Visa izin tinggalnya belum turun, baru visa masuk. Nah, birokrasi yang buruk ini mengancam teman-teman kita untuk masuk penjara. Dan saya tidak mau anak-anak saya masuk penjara. Kan satu, kondisi penjaranya juga pasti tidak bagus, negara berkembang kan. Kemudian yang kedua itu bukan salah kita, simply karena birokrasi mereka yang belum siap. Dari Jakarta dikatanya kedutaan mereka ngasih izin masuk, nanti di sana akan ditransfer menjadi izin kerja dan akan ditransfer menjadi izin tinggal pekerja. Transfer ini yang tidak mudah dan itu hampir setiap hari anak buah saya maupun saya harus dealing dengan polisi di kota-kota itu agar anak-anak saya itu tidak dibawa ke penjara. Itu yang saya lakukan untuk Vika waktu itu. Kemudian karena capek akhirnya saya ketemu dengan gubernur. 4 gubernur. Saya bilang saya minta perlindungan di jalur sepanjang ini ada 4 wilayah yang dilewati itu. Saya ketemu dengan mereka, sowan courtesy call. Minta jaminan gubernur bahwa anak-anak saya itu tidak akan masuk penjara karena bukan salah kami. Alhamdulillah dapat. Modalnya assalamualaikum Bu, nganggo hijabnya nih assalamualaikum. Alhamdulillah para gubernur malah mau datang ke camp, itu suatu yang luar biasa karena gubernur tuh wali ya, wali wilayah itu mau datang ke camp melihat anak-anak kita. Terus akhirnya mereka juga, saya bilang anak-anak saya selalu sholat di camp, boleh nggak sholat ke masjid? Dijamin sholat ke masjid boleh. Setelah itu anak-anak saya bisa sholat ke masjid. Akhirnya hubungan menjadi sangat baik. Dan kami memberikan kebijakan. Untuk level tertentu yang bisa dikerjakan oleh anak-anak Aljazair, kita rekrut anak Aljazair supaya mereka mempunyai sense of belonging terhadap proyek tersebut. Itu inovasi yang saya lakukan. Karena itu terlalu teknis untuk dikonsultasikan dengan Jakarta. Mohon maaf Ibu Yuli karena waktu. Kalau Spanyol bagaimana Ibu? Ini ada saya belum saya Bu. Ya. Ini ada saya belum selesai. Ada yang lebih berat. Waktu terjadi Arab Spring 2010, Aljazair kan 800 km berbatasan dengan Libya. Anak Indonesia yang bekerja di Libya harus saya bantu mengungsi ke Aljazair. Itu anak-anak yang bekerja di oil company, di infrastruktur, tidak hanya anak Wika, anak-anak yang kerja di British Petroleum, banyak sekali. Itu harus kita bantu. Jadi saya dengan anak buah saya lebih dari berhari-hari, benar-benar physically I was there, ya, dengan beberapa dubes lain, dubes Jepang, dubes Korea, dubes Malaysia, menunggu warga kita yang influx from Libya. Dan itu tidak mudah Ibu, karena kan itu suasananya suasana perang, Arab Spring. Resolusi Dewan Keamanan kita tunggu terus, setiap hari kita mengikuti kegiatan di Dewan Keamanan. Apa nih resolusinya untuk humanitarian intervention? Karena intervensinya tidak hanya untuk local people of Libyan local people, but also foreigners working in Libya. And there were thousands working in Libya at that time. Itu satu. Yang kedua, warga negara ASEAN yang tidak punya embassy di Aljazair. Seperti Filipina, Thailand, mereka nggak punya embassy. Saya telepon Pak Marty, boleh nggak Pak Marty saya bantu mereka?
Do it Ibu. Terus Pak Marty telepon teman-temannya, dubes dubes Thailand dan dubes Filipina. Ada Yuli di sana. Kebetulan saya pernah di Manila dan dubes Menlunya kenal baik sama saya. Aja saya terserah Yuli mau diapain anak-anak saya. Saya bantu anak-anak Filipina itu. Kenapa? Yang berbatasan dengan Tunisia, Libya, Tunisia bisa dibantu oleh KBRI kita di Tunis. Itu sedikit. Cuman 100 kilo, tapi yang 800 kilo itu di Sahara Aljazair. Nah, itu juga perlindungan Ibu. Jadi tidak hanya perlindungan WNI, tapi perlindungan warga ASEAN. So we are caring, we are caring community of ASEAN. I exercise it in Algeria at that time. Kalau yang di Spanyol, Ibu, mohon izin tambah 1 menit. Bedanya dengan saudara-saudara kita WNI yang di Aljazair, yang di Spanyol itu karakter warga negara kita. Dari 1.000 warga negara kita yang ada di Madrid, di Spanyol, itu 250 adalah ini, anak buah kapal. Dan macam-macam kejadiannya. Kapalnya itu tidak ada yang berbendera Indonesia, kebanyakan berbendera asing, berbendera Yunani, berbendera Cina, berbendera Korea, berbendera Norwegia, ya, bendera Spanyol, bendera Italia, bendera Portugal. Jadi hukum internasional yang berlaku. ABK-nya warga negara Indonesia, kapalnya benderanya Yunani, berlabuhnya di Spanyol, melanggar kontrak misalnya. Jadi kami harus, dan banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang menghadapi masalah siksaan di atas kapal, bekerja extra time, makanannya nggak jelas. Bahkan kalau ini sudah terbuka, banyak yang tahu, di kapal Cina itu anak-anak nggak mau makan makanan yang tidak halal. Nah, dipaksa makanan yang tidak halal, lebih baik nggak makan kan. Nah, anak-anak lebih baik di pinggir buritan nunggu nangkep ikan dari luar, dipotong dimakan, lebih halal daripada makanan yang tidak halal yang disiapkan oleh pihak kapten kapal. Dan itu menimbulkan konflik yang sangat menyedihkan. Hampir laporan-laporan tersebut selalu kami kirimkan ke Jakarta, dan Jakarta selalu memberi kami izin. Dubes dibantu oleh warga kita yang ada di kota-kota pantai itu, kami bisa berkomunikasi. Sebab Madrid kan di pusat, bukan di pantai. Nah, salah satu dari ibu yang membantu anak-anak itu di Las Palmas, yang paling besar, ada 150 ABK kita di Las Palmas, itu sudah mendapatkan Hasan Wirayuda Award. Pak Hasan datang sendiri ke Las Palmas untuk melihat seperti apa sih aktivitas ibu ini dalam membantu WNI kita. Karena pejabat konsuler kami kalau ada masalah kami berangkat ke sana. Tapi jangan sampai menunggu kami datang keburu meninggal orang itu. Jadi dulu kita punya konjen di Las Palmas. Pada saat di sana konjen itu settle, sambil menunggu konjen yang baru, saya harus ada orang di sana. Nah, ibu itu sudah mendapatkan Hasan Wirayuda Award karena sering sekali membantu ABK kita. Itu ada 2 titik ibu yang paling berat, di Las Palmas dan di Vigo. Di Vigo itu juga pusat ABK kita yang ke arah utara, ke Nordik segala macam. Itu pernah kapalnya tenggelam dan terjepit sampai raja turun tangan. Saya harus menghadap ke Kemlu karena raja concern ada berapa ABK yang belum bisa dikeluarkan, terjepit di antara batu-batu. Dan salah satunya WNI. Jadi kami juga turun langsung, ya, bagaimana bisa mendapatkan asuransinya, semua hak bisa terima oleh pihak keluarga. Ya, itu negosiasi yang tidak mudah. Karena kadang-kadang perusahaannya itu adanya di Yunani, pelabuhannya di Vigo. Nah, kami ini pengalaman ini kan tidak didapatkan mahasiswa saya di kelas ya, Ibu. Semoga nanti ada dubes-dubes lain yang berbagi seperti Ibu ya, sehingga kita punya gambaran bagaimana duta besar itu harus menyelesaikan persoalan, bagaimana menikmati fasilitas-fasilitas itu ya. Jadi jangan dilihat hanya fasilitas yang kita tahu tuh fasilitasnya ya
pesta-pesta gitu ya Bu. Ini dengan mendengar Ibu Yuli tadi, saya sendiri sebagai pengajar mata kuliah diplomasi juga baru tahu Ibu bahwa duta besar itu tidak mudah gitu. Apalagi kalau ditempatkan di negara yang sedang mempunyai persoalan, ditempatkan di negara yang warga negara kita yang mempunyai persoalan, itu dibutuhkan betul-betul duta besar yang punya kebijakan, punya kebijaksanaan ya seperti Ibu Yuli yang saya juga menyaksikan sendiri. Ini pertanyaan terakhir Ibu Yuli. Tambahan, tambahan Bu, tambahan. Kami itu di Sekdilu diajari memandikan jenazah, menyolati jenazah. Sebab ada banyak negara di mana tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali kita dari KBRI. Iya. Dan seorang duta besar itu sudah biasa, Ibu. Kami biasa memandikan jenazah dan menyolati jenazah. Jadi nggak cuma lihat Mercedesnya yang bagus dan rumahnya yang bagus. Iya, saya waktu di Madrid naik Mercedes ganti-ganti ya Bu. Yang satu, yang kedua gitu ya. Bagus semua gitu ya. Baik Bu Yuli, ini pertanyaan terakhir. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, juga para pendengar dan Ibu Yuli yang saya hormati dan saya banggakan juga. Ada 2 kasus terakhir Ibu Yuli yang mungkin butuh penjelasan. Yang pertama adalah ketika calon dubes kita ditolak oleh Presiden Brasil, padahal beliau sudah membawa surat kepercayaan dari Presiden. Istilahnya itu ditolak di depan pintu itu ya Bu. Sehingga itu membuat kejutan baik bagi Pak Dubes sendiri pada waktu itu, juga kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kita butuhkan penjelasan dari Bu Yuli, apakah hal ini lumrah atau wajar Ibu ya dialami oleh Dubes. Kemudian yang kedua adalah kasus yang sangat baru, yaitu ketika seorang diplomat Jerman memasuki markas Front Pembela Islam atau FPI, banyak yang mengusulkan dari warganet istilahnya itu sebaiknya kita mengeluarkan persona non grata untuk diplomat yang bersangkutan. Yang saya sebagai pengajar tahu persona non grata itu sungguh tidak nyaman ya bagi duta besar ataupun diplomat yang akan diberi predikat itu, maupun dalam teori akan meregangkan hubungan antara dua negara. Nah, kami ingin konfirmasi pada Bu Yuli yang mempraktekkan itu ya. Monggo Bu Yuli untuk pertanyaan pertama dan kedua. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya. Mengenai kejadian ketika di Brasilia, memang kita semuanya paham pada saat itu situasinya tidak mudah ya. Presiden kita punya agenda untuk membersihkan aksi narkoba. Kita tahu bahwa narkoba sudah sangat berbahaya ya, sudah masuk kemana-mana. Sekarang aja udah ada udah sangat kreatif lah, inovatif lah itu organized crime banget gitu ya. Sedemikian rupa membahayakannya untuk masa depan generasi muda kita, sehingga kita yang masih menganut penerapan hukuman mati itu menerapkan hukum yang paling tinggi untuk juga membuat bergetar orang tidak melakukan operasi, sehingga itu yang unshakable, unnegotiable position of our government. Dilalahnya salah satunya adalah warga negara Brasilia. Nah, pada saat dubes kita waktu itu, kolega kami ya, senior kami, Jenderal Pak Toto, itu sudah aman semuanya. Permohonan agreement. Jadi prosedur menjadi duta besar itu kan pada saat sudah ditetapkan di negara kita, disampaikan ke negara yang akan menerimanya, itu permintaan persetujuan dia. Namanya agreement. Kalau agreement udah keluar, baru duta besar kita kirim ke sana. Nah, itu agreement udah keluar. Kita kirimlah dubes ke sana, ya. Sudah tiba di sana, prosedur berikutnya adalah menyampaikan kopi surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri. Sudah diterima oleh sudah mendapatkan briefing dari Menlu-nya, seperti apa perkembangan negara itu dan bagaimana nanti di istana, bagaimana upacaranya, mendapatkan briefing dari direktur protokolnya, istananya seperti apa, tangganya berapa tangga, itu semuanya diajarin, very technical, ya.
harinya sudah ditetapkan, pada hari ketika ditetapkan sudah di depan pintu, Ibu Presidennya tidak berkenan keluar menerima, ya. Dan itu we were shocked and embarrassed, ya, karena negara besar seperti Indonesia kok diperlakukan seperti itu. Kita merasa kita nggak salah. Dan mengapa menunggu sampai duta besar itu di depan tangga istana? Kenapa nggak sebelumnya gitu? Seperti kok sengaja mempermalukan. Kita tahu pada saat itu reaksi luar biasa. Itu Ibu Titi tidak lumrah, tidak lazim terjadi di dunia diplomatik. Jadi mixed reaction waktu itu. Orang-orang di Brasilia yang kecewa dengan keputusan pemerintah kita terkait dengan hukuman mati, mereka sangat senang mendukung yang dilakukan oleh Ibu Presiden. Dan Ibu Presiden kembali menjadi populer. Nah, itu ada agenda dalam negeri, sehingga urusan bilateral itu tidak bisa ansih satu aspek, tapi ada banyak aspek. Nah, dan salah satu politik luar negeri adalah sumber-sumbernya yaitu domestic affairs. Nah, kalau di dalam domestic affairs mereka terjadi sesuatu terdampak kepada kita, itu terjadi ketika di Brazil. Ya. Untungnya waktu itu Indonesia sebagai negara besar menunjukkan kebesaran hati, ya. Suara-suara pulang aja, tarik pulang dubes kita, nggak usah lagi apaan, gitu kan. Tapi ada para senior diplomat yang bilang jangan, kita mempertimbangkan hubungan bilateral yang masih panjang, potensi kedua negara, kita sabar aja nunggu apa yang terjadi di negara tersebut, ya. Kemudian kita berkomunikasi terus, ya, Kemlu mereka, meskipun dubesnya di sini juga dipanggil oleh Kemlu kita, dipanggil, ditegur, ditanya, diprotes. Memperlakukan seorang wakil bangsa dan negara seperti itu. Dia juga menyampaikan lagi ke pemerintahnya, ya. Menlunya sana juga menyampaikan kepada dubes kita situasi dalam negeri Brasilia seperti itu. Nah, karena kita memahami bahwa situasi seperti itu, akhirnya Pak Dubesnya lerem, ya, nunggu sampai situasi membaik. Setelah itu baru bisa disampaikan. Oh, akhirnya ya happy lazim, ending ya. Pertanyaannya tidak lazim. Nah, untuk yang kedua mengenai adanya diplomat Jerman yang masuk ke markas FBI, memang itu juga tidak lazim. Juga tidak lazim. Karena apa? Seorang diplomat, predikatnya diplomat itu melekat, representing itu melekat. Apalagi dia pergi dengan mobil CD resmi. Dan doesn't make sense kalau katanya itu dia stupid dan inisiatif pribadi. Itu alasan kedutaan besar Jerman yang menurut saya, mohon maaf Ibu, itu terlalu mengada-ada. Itu terlalu mengada-ada. Mana ada diplomat stupid? Kalau stupid nggak mungkin jadi diplomat, senior lagi. Kalau stupid kan dia jadi ngulek bakso gado-gado aja, nggak usah jadi diplomat. Pasti dia dengan pertimbangan dong. Pertimbangannya apa? Kalau persona non grata? Kalau persona non grata itu begini, Ibu. Tuntutan itu, Begini Ibu, kan itu Kemlu sudah bereaksi dan sangat bagus reaksinya Kemlu. Langsung memanggil orang dari kedutaan, meskipun duta besar sedang tidak di tempat, dikirim wakilnya. Oke, fine. Semuanya itu juga agak harus dicatat itu. Saya sudah bukan orang Kemlu, tapi harusnya dicatat. Dalam situasi krisis seperti itu, kenapa dubesnya tidak segera pulang ke Jakarta dan menyampaikan dubesnya di mana? Sampai sekarang saya nggak tahu ada di mana ketika kejadian itu. Dan dikirimkan wakilnya. Kemudian Kemlu udah marah-marah, sampai hari ini nggak jelas dubesnya ada di mana. Nah, terus udah gitu mereka menjelaskan, dan penjelasan itu diterima oleh Kemlu dengan sangat menyesal bahwa telah terjadi hal yang seperti itu yang seharusnya tidak terjadi, karena itu termasuk menurut kaidah diplomatik interference domestic affairs, karena situasinya memang sedang tidak nyaman, sensitif lah. Kan situasi hubungan antara FPI dengan pemerintah sedang tidak nyaman. Mengapa begitu mencolok dia pergi ke sana? Nah, dia bisa di persona non grata. Kalimat persona non grata tidak muncul memang di Konvensi Wina. Tetapi dalam pasal 31 itu kita harus tunduk hormat kepada hukum nasional negara penerima. Meskipun kita punya privilege
yang sifatnya ya itu jelas di Konvensi Wina, kita harus respect to national laws. Nah, artinya kalau kita tidak respect dan receiving country, receiving state merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang asing itu, bisa di-expel, namanya persona non grata. Karena persona non grata itu kan artinya person yang tidak dikehendaki kehadirannya. Ya, oke. Gitu. Ya, iya Bu Yuli, penjelasan yang sangat concise, sangat lengkap ya, karena memang persoalan persona non grata ini kalau dalam teori Bu, jangan menyinggung hal-hal yang sensitif bagi negara setempat, itu teorinya. Lah, masalah sensitif itu kan luas ya. Kita sendiri yang harus tahu. Itulah dibutuhkan kecerdasan seorang diplomat. Yang tadi Bu Yuli bilang, nggak mungkin kalau diplomat tidak tahu itu, yang istilah Bu Yuli stupid itu ya. Jadi itulah yang mungkin masalah sensitif itu tidak ada di kelas, tetapi sebetulnya bisa dirasakan oleh diplomat itu. Jadi memang dalam teori saya mengajar, jangan menyinggung hal yang sensitif. Nah, itu tadi kuncinya supaya tidak di persona non grata, tidak tertulis apa gitu. Jadi Bu Bi, kami banyak ini dari Bu Yuli, saya Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, mengucapkan sangat baik kepada Ibu Yuli Mumpuni Widarso yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau mengajar. Sekarang menjadi pengajar juga seperti saya ya. Baik, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita nanti bisa berjumpa di lain kesempatan dengan persoalan yang ada ya, yang persoalan diplomasi yang ada, mungkin dengan Bu Yuli, mungkin dengan duta besar yang disarankan oleh Ibu Yuli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.